Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin sudah kita bahas ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, yaitu Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kata beliau bahwa Ahlus Sunnah menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah, dan kemudian Umar, dan kemudian Utsman. Kemarin kita bahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, keutamaan-keutamaannya. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ibn al-Khattab, waladhi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Ya ibn al-Khattab, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah bertemu engkau syaitan di satu jalan kecuali dia akan lari mencari jalan lain. Ini menunjukkan keistimewaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga dikatakan bahwa beliau di antara, kalau saja ada di antara kita seorang mulham atau muhaddats, kata Nabi alaihi wasallam, lakana Umar. Orang-orang terdahulu ada seorang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi mendapatkan wahyu atau mendapatkan ilham, diajak bicara, diberikan oleh Allah SWT berita-berita kepadanya. Kalau saja kata Nabi di umatku ada, lakana Umar. Artinya di umat ini tidak ada. Tidak ada lagi seorang yang mendapatkan wahyu kecuali Rasul khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Setelah itu tidak ada. Kalau saja ada, lakana Umar. Niscaya Umar orangnya. Karena beberapa ucapan-ucapannya tepat. Sebelum ayat turun, Umar sudah berbicara. Dan ternyata turun ayat membenarkan ucapan Umar. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kemudian kata Abu Ja'far At-Tahawi, thumma li'Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian li'Utsman. Ini masih ma'tufun ala ma qablahu. Masih ngikut apa yang sebelumnya. Yani, dan kami Ahlus Sunnah juga menetapkan khilafah setelah Umar untuk Utsman ibn Affan.
Artinya Ahlus Sunnah menetapkan Utsman ibn Affan sebagai khalifah yang ketiga radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarahnya, ay wa nusbit al-khilafah ba'da Umar li Utsman. Yani kami Ahlus Sunnah menetapkan khilafah setelah Umar untuk Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Waqad saqa al-Bukhari rahimahullah qissat qatl Umar. Imam Bukhari menyebutkan kisah tentang terbunuhnya Umar sampai dibaiatnya Utsman. Hadis yang lengkap menceritakan, meriwayatkan kisah terbunuhnya Umar wa amru syura dan terjadinya musyawarah wal mubaya'ah li Utsman sampai pembaiatan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Fa ahbabtu an asridaha atau an asrudaha. Kata Abu Ja'far, kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, aku ingin memuatnya di sini secara lengkap kisah terbunuhnya Umar sampai dibaiatnya Utsman. Kama rawaha bisanadih, persis seperti diriwayatkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari dari Amr ibn Maimun radhiyallahu taala anhu, qala ra'aitu Umar, aku melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum terbunuhnya beberapa hari. Waqafa ala Hudzaifah ibn al-Yaman wa Utsman ibn Hunayf. Berdiri Umar berhadapan dengan Hudzaifah ibn al-Yaman dan Utsman ibn Hunayf. Kemudian berkata, "Kaifa fa'altuma?" Bagaimana? Apa yang terjadi pada kalian berdua? Atakhafani an takuna qad hammaltumal arda ma la tutiq? Apakah kalian mengkhawatirkan diberi tugas yang terlalu berat, yaitu untuk memimpin dan mengatur negeri yang kau tidak mampu? Dijawab oleh keduanya. Qala hamalnaha amran hiya lahu mutiqah. Sungguh kami memikul beban yang kami mampu, yang bisa kami atasi. Ma fiha kabiru fadlin, hanya saja di sana tidak terlalu banyak fadl, maksudnya pendapatan dalam artian pajak, bukan pajak, zakat. Qala unzur an takuna hamaltumal arda ma la tutiq. Lihat lagi, kata Umar, barangkali engkau berdua tidak sanggup. Qala la, kata mereka berdua, tidak, kami sanggup. Faqala Umar, la in sallamani Allah la ada'anna aramila ahli al-Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abada. Sungguh kalau Allah selamatkan aku, masih diberi umur panjang, tidak aku sisakan janda-janda di Irak membutuhkan orang lain selain aku. Ini semangat Umar Amirul Mukminin untuk memberikan ketenteraman, untuk memberikan kecukupan pada semua janda-janda di Irak. Sungguh kalau aku masih Allah beri kesempatan, masih selamatkan aku akan berikan atau akan jadikan aramil ahli al-Iraq, janda-janda ahli al-Iraq tidak membutuhkan laki-laki lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Aku akan cukupi seluruhnya. Inilah khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata fama atat alaihi illa arba'atun. Ternyata tidak lama, hanya 4 hari setelah itu beliau terbunuh. Qala inni laqaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas ghadata usib. Kata rawi Amr ibn Maimun, sungguh demi Allah antara aku dengan Umar dekat sekali, tidak ada orang lain kecuali Abdullah bin Abbas. Di subuh hari
ketika dalam keadaan salat. Wa kana idza marra baina saffaini, dan Umar biasa kalau melewati antara saf dengan saf untuk meluruskan barisan, beliau berkata istau, istau, luruskanlah atau berlurus-luruslah, berlurus-luruslah. Hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara. Dan biasa setelah meluruskan barisan sampai memasuki antara saf dengan saf, setelah terlihat lurus semuanya, baru beliau maju ke depan kemudian bertakbir, Allahu akbar. Wa rubbama qara'a surat Yusuf aw An-Nahl. Kadang-kadang beliau membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl, atau yang sepanjang itu, yang kurang lebih seperti surat Yusuf dan surat Nahl. Ada fi raq'atil ula, di rakaat pertama membaca surat Yusuf atau surat Nahl atau yang semirip dengan itu. Limadha? Mengapa beliau membaca surat yang panjang tersebut? Hatta yajtami'an nas, agar manusia berkumpul. Yang terlambat, yang datang masbuk dan sebagainya masih sempat mendapatkan rakaat pertama. Inilah rahmatnya imam. Rahmatnya seorang imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fama huwa illa an kabbara fa sami'tuhu yaqul. Pagi itu tidak berapa lama ketika beliau setelah bertakbir, aku mendengar suara, qatalani, akalani al-kalb. Yang terdengar, dia membunuhku. Atau akalani al-kalb, anjing itu menggigitku. Umar menyebutnya kalb kepada orang tadi. Hina ta'anahu, ketika beliau tertusuk atau ditusuk dengan khanjar oleh seseorang. Fatara al-ilju bisikkin zata tarafaini, ditikam oleh seorang ilju. Al-ilj mufrad dari uluj, adalah budak-budak kafir. Bisikkin zata tarafain, dengan pisau yang memiliki dua sisi yang tajam, kanan kirinya tajam. Maka orang tadi berlari setelah menikam Umar radhiyallahu taala anhu. La yamurru ala ahadin yaminan wa shimalan illa ta'anahu. Berlari sambil tidak meninggalkan seorang pun yang di kanan, yang di kirinya, semua ditikam sama dia. Jadi lari sambil menikam kanan dan kiri. Hatta ta'ana 13 rajulan, hingga terbunuh 13, tertusuk 13 orang. Tidak disebutkan terbunuh. Tertikam dengan pisaunya, dengan khanjarnya 13 orang ketika itu. Mata minhum 7, yang meninggal dari 13, 7 orang yang meninggal. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin, ketika ada seseorang dari kaum muslimin melihat orang ini lari sambil menikam sana sini, orang ini melemparkan jubahnya, burnusnya, baju besarnya, baju luarnya, dia lemparkan ke orang tadi. Falamma dhanna al-ilj annahu ma'khudun, maka si ilj ini merasa sudah tertangkap, padahal baru kainnya saja dilemparkan ke tubuh dia. Dia merasa pasti tertangkap, fanahara nafsah, dia bunuh dirinya. Dia bunuh dirinya sendiri. Wa tanawala Umar yad Abdurrahman ibn Auf. Umar dalam keadaan sudah tertikam memegang tangan Abdurrahman ibn Auf. Ditarik, dimajukan ke depan. Maksudnya agar jadi imam. Ditarik dan dimajukan ke depan. Faman yali Umar faqad ra'a alladhi ara. Maka siapa yang ada di dekat Umar, dialah yang ditarik. Kebetulan Abdurrahman ibn Auf yang ada dekat Umar. Maka siapa yang di dekat sana semua melihat kejadian tersebut. Tetapi mereka dalam keadaan bingung. Mereka sedang sholat. Apakah membatalkan atau tidak membatalkan? Yang berbuat ada seseorang yang melemparkan jubahnya tadi kepada pembunuh tadi,
Dan orang itu ketika tertutup dengan kain merasa saya sudah tertangkap, maka dia bunuh dirinya sendiri. Wa amma nawahil masjid, itu yang dekat dengan Umar. Adapun yang di saf-saf belakang tidak tahu menahu, hanya menunggu mana suara Umar, menunggu bacaannya. Biasanya setelah kalimat Allahu Akbar ada ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini ditunggu, tidak ada bacaan. Kenapa enggak keras bacanya? Maka mereka bertasbih, Subhanallah, Subhanallah. Dikira Umar lupa tidak membaca dengan jahar. Dikira lupa tidak membaca dengan jahar. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf yang ditarik oleh Umar maju ke depan dan membaca, meneruskan salatnya. Salatan khafifah, salat yang ringan. Mulai mereka di belakang bertanya-tanya, kok suaranya bukan suara Umar? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan demikianlah para sahabat memiliki hikmah dan ilmu, memiliki ilmu dan hikmah. Kalau kasus seperti itu, ya jangan panjang-panjang bacaannya. Ini sudah ada kasus. Maka beliau Abdurrahman bin Auf mengimami dengan salat yang ringan saja, bacaan yang pendek saja, kemudian salam. Falaman sarafu qala, ketika sudah bubar selesai salat, Umar bertanya, "Ya Ibn Abbas, unzur man qatalani." Ya Ibn Abbas, lihat dia. Lihat orang yang membunuhku siapa. Faja'a sa'atan. Maka Ibn Abbas melihat dan kembali melaporkan. Qala ghulamul Mughirah, yang membunuhmu adalah budaknya Mughirah. Ilj, mana al-ilju adalah budak yang merupakan tawanan tadinya dari perang melawan orang-orang kafir. Maka tawan-tawanan itu jadi budak, dan budak itulah yang membunuh. Kata Umar, as-sana, si tukang itu, ini yang bisa membuat sesuatu. Qala na'am, iya. Qala qatalahu Allah, semoga Allah merangi dia. Laqad amartu bihi ma'rufan, alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin yad'il Islam. Kata Umar, sungguh aku sudah berupaya untuk bersikap baik. Aku sudah memerintahkan yang ma'ruf. Alhamdulillah. Alladzi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin yad'il Islam. Alhamdulillah. Yang membunuhku bukan orang yang mengaku Islam. Yani Umar takut kalau yang membunuhnya kaum muslimin, berarti ada kaum muslimin yang tidak ridho kepadanya. Kalau orang kafir, ya wajar tidak ridho kepada orang Islam. Sehingga ketika ditanya, siapa yang membunuhku? Dijawab, budaknya fulan. Seorang yang kafir berarti. Alhamdulillah. Yang menyebabkan kematianku bukan di tangan orang muslim, bukan di tangan orang yang mengaku muslim. Wa kana, dan dikatakan pula oleh beliau, qad kunta anta wa abuka tuhibbani an tukthira al-ulud bil Madinah. Dan memang engkau dan bapakmu, anak Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib, senang mengumpulkan budak-budak seperti itu di Madinah ini. Wa kana al-Abbas aktsaruhum raqiqa, dan Abbas memang yang paling banyak memiliki raqiq, memiliki budak-budak seperti itu. Engkau dan bapakmu memang banyak memelihara orang-orang seperti itu, al-uluj. In syi't, kata beliau, in syi'ta fa'altu. Kalau engkau suka, aku lakukan. Kata Abbas kepada Umar dan anaknya Abdullah bin Abbas. Kalau engkau suka, aku akan lakukan. Artinya kalau engkau wahai Amirul Mukminin menghendaki aku bunuh semua budakku, aku bunuh semua budakku. Qala kadzab. Dusta kau. Ba'dama takallamu bilisanikum wa sallu qiblatikum wa hajju hajjakum. Apa maknanya dusta kau?
Artinya tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Apakah sekarang kau membunuh mereka dalam keadaan mereka sudah berbicara dengan bahasa kalian, bahasa Arab? Mereka sudah sholat bersama kalian, mereka sudah haji bersama kalian. Artinya budak-budak itu lama-kelamaan ikut kaum muslimin. Walaupun sebagian mereka hatinya masih bersama Romawi dan Persia. Tetapi dohirnya sudah berpura-pura Islam. Ini yang repot. Ini yang repot. Kata Umar, mau dibunuh mereka. Dusta kau. Bagaimana mungkin mereka dalam keadaan sudah berbahasa dengan bahasa kalian, sudah berbicara seperti kaum muslimin, sudah sholat bersama kalian, haji bersama kalian. Fahtumila ila baiti. Kemudian diangkatlah Umar ke rumahnya. Fantalaqna ma'ahu. Maka kami pun, kata rawi Amr ibn Maimun, kami pun mengikuti Umar ke rumahnya. Fa'utiya binabidin fasyaribahu. Diberi minum nabid, perasan kurma atau sejenisnya. Fakharaja min jawfihi. Ternyata keluar dari perutnya, dari lukanya. Minuman tadi keluar. Thumma utiya bilaban fasyaribahu. Dibawakan susu, diminum oleh beliau radhiyallahu anhu. Fakharaja min jurhihi. Juga susunya mengalir keluar dari lukanya. Fa'arafu annahu mayyit. Maka hadirin pun mengetahui bahwa Umar akan mati, bahwa Umar akan meninggal. Maka dikatakan, fadakhalna alaihi wa ja'an nas yuthnuna alaihi. Maka kami pun masuk menemui Umar, dan beberapa sahabat juga masuk menemui Umar, dan manusia berduyun-duyun datang memuji Umar, menyanjung Umar, dan memberikan takziah pada Umar dalam keadaan masih hidup. Apa makna takziah? Makna takziah mengatakan mudah-mudahan engkau mendapatkan husnul khatimah, mudah-mudahan engkau mendapatkan mati yang baik, padahal masih hidup. Artinya dokter yang ada melihat engkau tidak akan selamat. Berwasiatlah wahai Amirul Mukminin. Berikanlah wasiat wahai Amirul Mukminin. Sehingga bahasa mereka sudah bahasa mayyit. Bahasa terhadap orang yang akan meninggal. Qala wa jaa'a rajulun. Ketika mereka datang bertakziah memuji Umar, engkau telah memimpin dengan adil, engkau telah memimpin dengan kebaikan, engkau ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Tenanglah, mudah-mudahan Allah akan memaafkan engkau, mengampuni kesalahan-kesalahanmu ila akhirih. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang juga datang dengan kabar gembira juga atau dengan takziah. Abshir ya Amirul Mukminin, kata pemuda ini. Bergembiralah wahai Amirul Mukminin, bi busyrallahi lak, dengan berita dari Allah kepada engkau. Engkau telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Engkau telah mendukung, membantu Rasulullah SAW. Wa qad min fil islami ma qad alimta, dan engkau merupakan pemuka, pendahulu dalam Islam, dan engkau pelopor yang membawa kaum muslimin ke dalam Islam, sebagaimana engkau tahu sendiri. Dibesarkan hati Umar bahwa tenanglah, mudah-mudahan engkau mendapatkan kabar gembira karena kelebihan-kelebihan engkau itu. Begitu berpaling, Umar melihat. Thumma syahadah qala wadidtu anna dzalika kafafan qad alimta thumma wulita fa'udilta. Masih belum selesai ucapan pemuda tadi. Dan engkau setelah itu, setelah masuk Islam, memberikan pelopor kepada yang lain untuk masuk Islam. Dan engkau dalam keadaan sekarang terbunuh dalam salat. Artinya syahadah. Qala wadidtu anna dzalika kafafun. Engkau sekarang wulita fa'adilta. Engkau dijadikan wali, jadikan amir, dan engkau bersikap adil. Mudah-mudahan itu semua cukup. Kata Umar, wadidtu dzalika kafafan la alayya wala li. Kata Umar, semua itu aku hanya berharap tidak lebih. Mudah-mudahan pas. Tidak untukku, tidak pula atasku. Inilah tawadhu'nya Amirul Mukminin Umar. Apa maknanya tidak untukku, tidak pula atasku? Artinya semoga dengan amalan yang kau sebutkan tadi, aku tidak berharap yang muluk-muluk, tidak berharap yang tinggi, paling tidak pas saja
dengan kesalahanku dan kekuranganku tidak aku dapat apa-apa, tetapi tidak diazab apa-apa. Itu sudah cukup bagiku, kata Umar. Ini khununina azakumullah, menunjukkan tawadhu'nya beliau. Falamma adbara idza izarahu yamassul ard. Ketika pemuda tadi berpaling, ternyata pakaiannya musbil sampai menyentuh tanah. Kata Umar yang dalam keadaan sudah terluka parah, bahkan sudah dikatakan oleh dokternya engkau akan mati. Umar berkata, rudduha alayya. Panggil lagi anak muda itu, suruh ke sini. Dipanggil lagi anak muda itu. Engkau dipanggil. Maka dikatakan oleh Umar kepadanya, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, irfa' thawbak, angkat pakaianmu. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Angkat pakaianmu. Itu lebih membersihkan pakaianmu dan lebih membuat ridha Rabbmu, lebih takwa kepada Rabbmu. Karena sudah akan wafat, masih sempat menegur, masih sempat nahi munkar. Itu faedah pertama yang penting. Faedah kedua berarti masalah isbal tidak ditanya kamu sombong apa enggak sombong, tidak. Sudah jelas salah dan langsung ditegur, panggil dia. Irfa' thawbak, angkat pakaianmu. Sungguh itu lebih bersih buat pakaianmu, artinya tidak menyentuh tanah kan kotor. Lebih bersih buat pakaianmu. Dan yang kedua, atqa li rabbik, lebih bertakwa untuk Rabbmu. Ya Abdullah ibn Umar, undur ma'alayya min ad-dain, ahzibuhu. Setelah itu Umar menyebutkan atau memanggil anaknya Abdullah. Ya Abdullah bin Umar, yani wahai anakku, hitunglah hutangku. Berapa hutangku? Fahasabuhu, maka dihitung hutangnya. Fawajaduhu 86,000. Didapati ternyata hutangnya adalah 85.000. Au nahwah, atau kurang lebih sekian. Qala in wafa lahu malu ali Umar fa'addihi min amwalihim. Kata Umar, kalau cukup harta keluarga Umar seluruhnya untuk dibayarkan, bayarkan semua. Wa illa fasal fi bani Adi ibn Ka'ab. Kalau keluarga Umar masih belum cukup bisa membayar hutang itu, maka mintalah dari suku Bani Adi. Suku Bani Adi sukunya beliau. Artinya dari keluarga besarnya dulu. Kalau keluarga besarnya cukup, alhamdulillah, bayarkan. Kalau ternyata dari keluarga besarku kurang cukup, maka mintalah dari keluarga suku Bani Adi. Sukunya beliau sendiri, radhiyallahu ta'ala anhu. Fa in lam tafi amwaluhum fasal fi Quraisy. Kalau dari keluarga besar suku Bani Adi juga kurang cukup, maka minta dari suku yang lebih besar lagi, yaitu dari Quraisy. Karena Bani Adi, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim itu semua satu muaranya, yaitu Quraisy. Wala ta'duhum ila ghairihim. Kata Umar, dan jangan minta pada yang lain selain ini. Jangan minta pada orang lain. Fa'addi anni hadzal mal. Bayarkan hutang-hutangku. Intaliq ila Aisyah. Wasiat kedua berkata pada anaknya, intaliq ila Aisyah. Pergilah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Faqul yukri alaiki salam Umar ibn Khattab. Sampaikan kepadanya, Umar ibn Khattab kirim salam. Dan sampaikan kepadanya dengan kalimat Umar kirim salam. Jangan bilang Amirul Mukminin. Aku sudah bukan Amir. Katakan Umar kirim salam. Fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amiran. Sekarang ini aku bukan amir lagi bagi kaum muslimin. Katakan Umar kirim salam. Dan katakan yasta'din Umar ibn al-Khattab an yudfan ma'a sahibai. Mintakan izin pada Aisyah Ummul Mukminin bahwa Umar ingin dikuburkan di sebelah kedua sahabatnya,
Rasulullah dan Abu Bakar. Fasallama wasta'dzana. Maka anaknya menemui Aisyah, memberi salam dan minta izin. Tsumma dakhala. Fawajadaha qa'idatan tabki. Ternyata didapati Aisyah dalam keadaan sedang menangis. Duduk dalam keadaan menangis. Faqala yaqra 'alaika Umar bin Khattab as-salam. Umar bin Khattab memberi salam kepadamu dan meminta izin untuk dikubur bersama dua sahabatnya. Kata Aisyah, "Kuntu uriduhu li nafsi. Walau utiranna bihi al-yawm 'ala nafsi." Awalnya aku ingin untuk diriku di sini. Di kamar Aisyah. Tetapi sekarang, hari ini, aku akan mementingkan dia di atas diriku. Silahkan. Falamma aqbala qila hadha Abdullah bin Umar qad jaa. Ketika datang Abdullah bin Umar kembali kepada bapaknya, disampaikan kabar, anakmu telah datang. Kata Umar, irfa'uni, angkat aku. Karena sudah tidak bisa bangun. Angkat aku, sandarkan. Maka diangkat Umar, didudukkan dan disandarkan pada salah seorang mereka. Faqala ma ladaik, bagaimana hasilnya? Alladhi tuhib. Kata anaknya, alladhi tuhib, apa yang kau suka. Hasilnya adalah apa yang kau suka ya Amirul Mukminin. Adinat. Aisyah mengizinkan. Alhamdulillah, kata Umar. Maka syai'un ahamma ilayya min dzalik, sungguh tidak ada sesuatu pun yang lebih aku sukai, yang lebih penting dari ini. Fa idza ana qadaitu fahmiluni thumma sallim faqul yasta'din Umar. Kalau aku telah wafat, kalau aku sudah dicabut nyawaku, maka bawalah aku untuk dikuburkan di sana. Jangan lupa, mintakan izin lagi. Ucapkan assalamualaikum dan ucapkan Umar minta izin. Fa'in adinat li adkhiluni. Kalau dia mengizinkan baru masuk. Kalau tidak mengizinkan jangan masuk. Wa in raddatni faradduni ila maqabiril muslimin. Faradduni ila maqabiril muslimin. Kalau dia ternyata tidak mengizinkan atau tidak menjawab, maka kembalikan aku ke kuburan kaum muslimin. Wa ja'at ummul mu'minin Hafsah wan nisa yasturnaha falamma ra'aynaha qumna. Kemudian datanglah ummul mukminin Hafsah, anaknya Umar, dan kemudian para wanita berhijab. Maka kami pun kaum laki-laki pergi, membiarkan mereka para wanita untuk menemui Umar, karena Hafsah adalah anaknya Umar. Fawalajat alaihi fabakat indahu sa'ah. Maka masuklah anaknya Hafsah dengan beberapa wanita, maka menangislah dia beberapa saat di situ. Wasta'dana ar-rijal, baru setelah itu diizinkan lagi laki-laki untuk masuk menemui Umar. Fawalajat dakhilan lahum fasami'na buka'aha min ad-dakhil. Faqalu awsi ya Amirul Mukminin. Wanita masuk ke dalam, laki-laki masuk kembali, tangisan mereka masih terdengar, terisak. Maka mereka pun berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ausi, berilah wasiat. Mumpung masih sempat, ausi, berikan wasiat. Istakhlif, tentukan khalifah. Siapa penggantimu? Qala ma ajidu ahaqqa bihadzal amr min haula'in nafar aw ar-rahd. Sungguh, kata Umar, tidak ada yang pantas aku lihat, enggak ada yang aku dapati lebih pantas untuk memegang urusan ini selain mereka. Alladzina tuwfiya Rasulullah wa ala alihi wasallam indahum radi. Tidak ada yang lebih berhak kecuali mereka, yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridha pada mereka. Siapa? Disebutkan oleh Umar, Ali ibn Abi Thalib, Uthman ibn Affan, Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah, wa Sa'ad wa Abdurrahman.
Disebutkan beberapa orang ini, kata beliau Rasulullah wafat, ridho pada mereka. Maka tidak ada yang lebih berhak selain mereka. Tidak disebut satu, tapi disebut dengan 6 orang. Ali, Utsman, Zubair, Talha, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Yashhidukum Abdullah ibn Umar wa laysa lahu min al-amri syai'. Bersama mereka dipersaksikan oleh anakku Abdullah bin Umar. Tetapi dia tidak berhak dalam urusan ini sedikit pun. Artinya jangan jadi pemimpin, tidak boleh jadi khalifah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Qala kahay'ati ta'ziyah lahu fa in asabatil imara sa'dan fahuwa dhak wa illa falyasta'in bihi ayyukum ma ummir. Beliau berkata seperti takziah, seperti orang yang akan wafat. Kalau yang mendapatkan pimpinan atau setelah musyawarah yang terpilih adalah Sa'ad, maka itulah yang menjadi khalifah. Kalau tidak, falyasta'in bihi ayyukum ma umir. Silahkan kalian mengharapkan atau mencari bantuan, mencari pertolongan dari salah satu mereka, siapapun yang dijadikan amir. Fa inni lam a'iz lahu min 'azzin wala khiyanah. Karena sungguhnya aku tidak menyingkirkan dia karena kelemahan atau khianat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar pernah memecat Sa'ad karena sesuatu kebijaksanaan saja. Sehingga ketika disebutkan di antara nama-nama itu ada nama Sa'ad, kata Umar, dan kalau dia terpilih maka dia jadi khalifah. Kalau kalian musyawarah dan dia yang terpilih, maka dia jadi khalifah. Sebab aku dulu ketika memecatnya bukan karena dia pengkhianat atau karena dia lemah, bukan. Karena perkara lain. Wa qala usil khalifah min ba'di bil muhajirina al-awwalin. Aku wasiatkan kepada khalifah yang terpilih nanti untuk mementingkan muhajirin al-awwalin, an ya'rif lahum haqqahum. Hendaklah khalifah tersebut mengerti hak mereka. Haknya para muhajirin, generasi pertama sahabat, generasi pertama dan utama. Wa yahfaz lahum hurmatahum, dan hendaklah menjaga kehormatan mereka para muhajirin al-awwalin. Wa usihi bil ansari khaira, dan aku wasiatkan pula untuk mementingkan orang-orang Ansar. Alladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, yaitu orang-orang yang telah mempersiapkan tempat dan keimanan sebelum datangnya Rasul dan kaum mukminin pada mereka. An yuqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Hendaklah khalifah menerima kebaikan mereka dan memaafkan kesalahan mereka. Wa usihi bi ahli al-amsari khaira, dan aku wasiatkan kepada khalifah yang terpilih nanti untuk mementingkan rakyat di negerinya dengan baik. Fa innahum rid al-Islam, karena mereka lah tameng kaum muslimin atau tameng Islam. Artinya Islam akan kokoh kalau masyarakat muslimin dalam keadaan baik. Mereka lah jubatul amwal wa ghaidul adu. Mereka lah rakyat muslimin, itulah benteng Islam sekaligus perbendaharaan harta. Maksudnya negara dari mana mendapatkan biaya untuk pembangunan, untuk ini, untuk itu, dari mana? Kalau bukan dari mereka kaum muslimin. Dan juga yang ketiga, ghaidul adu. Mereka itu adalah sesuatu yang membuat jengkel musuh. Musuh akan melihat bagaimana kaum muslimin di sana, bagaimana rakyatnya. Kalau rakyatnya adalah orang-orang yang memegang agamanya, kokoh dalam din, musuh akan takut.
Karena tidak akan menghitung tentara, akan menghitung seluruh rakyatnya. Karena rakyatnya akan menjadi mujahidin seluruhnya. Akan mengangkat senjata membela Islam, membela negerinya, membela kaum muslimin. Maka rakyat itulah kekuatan kalian. Rakyat itulah perbendaharaan kalian. Rakyat itulah orang-orang yang merupakan penyebab jengkelnya musuh. Wa an la yu'khad minhum illa fadluhum an ridahum. Maka janganlah ambil dari mereka kecuali dengan keriduan mereka. Wa usihi bil a'rabi khaira. Dan aku juga berpesan kepada khalifah untuk mementingkan suku-suku A'rab Badui, kampung. Kalau tadi yang dimaksud penduduk kota, sedangkan ini yang disebut yang kedua A'rabi, Badiyah. Fa innahum aslul Arab, merekalah intinya orang Arab. Wa maddatul Islam, mereka pula yang merupakan salah satu bagian dari Islam. An yakhudha min hawashi amwalihim wa an turadda ala fuqaraihim. Hendaklah diambil dari mereka, karena kebanyakan Badui itu beternak. Kebanyakan Badui itu adalah beternak hewan, kambing, unta. Maka ambillah dari mereka zakat harta mereka dan kembalikan pada orang-orang miskin mereka. Jangan mendolimi mereka. Kalau mereka memiliki fuqara, mereka lebih berhak untuk mendapatkan bantuan dari zakat mereka. Jangan zakatnya diambil dibawa ke kota, sedangkan mereka di kampung dalam fuqaranya sengsara. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan kembalikanlah zakat itu kepada orang-orang miskin mereka. Wa usihi bidimmatillahi wa dimmati rasulih, dan aku berpesan pula kepadanya, ingat tanggung jawab dari Allah dan Rasulnya, amanah dari Allah dan Rasulnya. An yuwaffa lahum ba'dahu bi'ahdihim, dan hendaklah mereka, para pimpinan ini, menepati janji-janjinya. Wa an yuqatila min waraihim, dan ikut berjuang, berperang di belakang mereka. Wa la yukallafu illa taqatahum, dan jangan membebani mereka kecuali sekesanggupan mereka. Ini pesannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma qubida kharajna bihi fantalaqna namshi. Ketika dalam keadaan sudah wafat, benar-benar dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu ta'ala anhu, kami pun keluar membawa jenazah Umar. Namshi, berjalan kaki. Wasallama Abdullah bin Umar, kemudian datanglah Abdullah bin Umar memberi salam. Dan kemudian berkata, yasta'dinu Umar bin Khattab, sesuai dengan pesannya. Setelah tentunya setelah dimandikan, dibawa ke rumah Aisyah. Yasta'dinu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab minta izin untuk masuk. Qalat, berkata Aisyah, adkhiluh, masukkan dia. Fa udkhila, maka dimasukkanlah Umar. Fa wudi'a hunalika ma'a sahibai, dan kemudian dikuburkan di sebelah dua sahabatnya, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu dan Abu Bakar. Falamma furiqa min dafnihi ijtama'a haula'i rahab. Setelah dikubur, berkumpullah orang-orang tadi yang sudah disebutkan. Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan, Zubair ibn Al-Awwam, Talhah ibn Ubaidillah, Sa'ad wa Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhum. Faqala Abdurrahman, maka bicaralah pertama kali Abdurrahman ibn Auf. Ij'alu amrakum ila thalathati minkum. Silakan, jadikanlah urusan kalian pada 3 orang saja. 6, tapi dikatakan oleh Abdurrahman, jadikan 3 saja. Aku megang fulan,
Yang kedua, aku megang fulan, aku megang fulan. Jadi 3. Qala Zubair mengatakan, qad ja'altu amri ila Ali. Kata Zubair, adapun aku serahkan urusanku pada Ali. 1, Ali bin Abi Thalib. Faqala Talha radhiyallahu taala anhu, qad ja'altu amri ila Utsman. Adapun urusanku aku serahkan pada Utsman. 2. Faqala Sa'ad, qad ja'altu amri ila Abdurrahman bin Auf. Adapun aku serahkan urusanku kepada Abdurrahman ibn Auf. Berapa yang tersisa? Karena yang 3 sudah mewakilkan pada orang lain. Maka tinggal 3. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman ibn Auf. Faqala Abdurrahman ibn Auf, siapa di antara kalian yang mau mengundurkan diri dan menyerahkannya pada orang lain, dan dia mendapatkan keuntungan, boleh menentukan. Jadi kalau Ali lepas, Ali boleh menentukan antara Abdurrahman dengan Utsman. Kalau Utsman lepas, Utsman bisa menentukan Ali atau Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman yang lepas, maka Abdurrahman bisa menentukan antara Utsman dengan Ali. Siapa di antara kalian yang ingin mengundurkan diri dan dia punya hak untuk menentukan siapa khalifah? Keduanya terdiam. Ali bin Abi Thalib dan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Faqala Abdurrahman, ayyukum tabarra'a min hadzal amr faja'alahu ilayhi. Siapa di antara kalian berdua yang mau melepaskan haknya dan kemudian urusannya diberikan pada dia? Wallahu alaihi wal Islam. Demi Allah, atasnya penentuan Islam ke depan. La yanzuranna afdalahum fi nafsihi. Hendaklah masing-masing melihat keutamaan orang lain. Masing-masing kalian melihat keutamaan orang lain. Fa uskita syaikhan. Maka 2 syekh tadi terdiam, tidak menjawab. Maka Abdurrahman ibn Auf yang berkata, afataj'alunahu ilayya? Apakah kamu berdua menginginkan agar aku saja yang mengundurkan diri dan aku yang menentukan siapa di antara kalian? Wallah alayya an la alu an afdalikum. Sungguh demi Allah, aku tidak akan kurang dalam berupaya memilih yang terbaik di antara kalian. Artinya aku akan berusaha sungguh-sungguh. Aku akan berupaya sebisa-bisanya mencari yang terbaik di antara kamu berdua. Qala na'am. Kata keduanya, Utsman dengan Ali radhiyallahu taala anhuma, kedua-duanya menyatakan na'am. Silakan. Kau yang menentukan. Fa'adha biyadi ahadihima. Faqala laka qarabatun min Rasulillah SAW wal qidam fil Islam ma qad alim. Abdurrahman memegang tangan salah satunya. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau memiliki kerabat dengan Rasulullah SAW. Engkau termasuk pendahulu dalam Islam. Sebagaimana kau tahu. Wallahi alaika la in amartuka la ta'dilanna. Berjanjilah. Kalau aku memilih engkau menjadi amir, hendaklah engkau bersikap adil. Janji. Wala in amartu Utsman. Dan kalau aku ternyata memilih Utsman, maka engkau siap untuk mendengar dan taat. Janji. Nah. Kemudian diambil yang lain. Tadi yang pertama, yang laka qarabah, tentunya Ali bin Abi Thalib. Diambil pula Utsman. Dan disebutkan dengan kalimat yang sama. Kalau aku pilih engkau, maka jadilah engkau khalifah yang adil. Siap. Dan kalau aku pilih Ali, engkau pun harus siap mendengar dan taat. Keduanya berjanji siap. Falamma akhadzal mitsaq, setelah diambil perjanjian keduanya dan keduanya sudah berjanji dengan nama Allah, maka dia berkata, irfa' yadaka ya Utsman. Angkat tanganmu wahai Utsman.
maka dibaiatlah oleh Abdurrahman bin Auf dan kemudian dibaiat oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau yang kedua di antara seluruh kaum muslimin yang membaiat Utsman bin Affan. Wa walaja ahlud dar fabaya'uhu, dan kemudian orang yang ada di sekitar rumah itu pun berdatangan masuk karena tadi berbicara di tempat tertutup. Setelah terpilih maka dipersilahkan masuk, semuanya membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Ini singkatnya. Nanti ada riwayat lain dari Miswar ibn Makhramah yang mengkhabarkan tentang bagaimana rincian tadi, tidak sesingkat itu. Artinya Abdurrahman bin Auf tidak langsung memilih Utsman. Dia bermusyawarah, bertanya pada muhajirin, bertanya pada ansar, ila akhir. Sampai pada puncaknya baru itu. Berpuncaknya baru dikatakan, ya Ali, engkau kerabat Rasulullah, engkau keluarga, engkau begini, engkau begitu. Kalau aku pilih engkau siap bersikap adil? Siap. Kalau aku memilih Utsman, siap engkau untuk taat, mendengar dan taat? Siap. Berjanji dengan nama Allah, berjanji dengan nama Allah. Utsman, engkau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Engkau adalah Dzun Nurain. Engkau memiliki dua istri yang kedua-duanya anak Rasulullah SAW. Engkau mantu Rasulullah SAW ila akhiri. Sampai kalau aku pilih engkau, siapkah bersikap adil? Siap. Dan kalau aku pilih Ali, siapkah engkau tunduk, menerima dan taat? Siap. Baru kemudian dibayar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bacakan riwayat yang kedua pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.